Bayangkan ini. Seorang suami yang seluruh hidupnya kalian biayai dari nol. Jabatan mentereng yang dia banggakan. Sebenarnya kalian yang membuka jalannya. Mobil yang dia kendarai. Rumah yang dia tempati. Semua dari keringat kalian. Lalu suatu malam, kalian menemukan struk pembelian apartemen mewah. Apartemen yang tidak pernah kalian dengar. Atas nama seorang perempuan asing. Sekretaris kantornya sendiri. Apa kalian akan menangis? Membanting pintu? Berteriak di tengah jalan? Tidak. Kalian akan diam. Kalian akan tersenyum. Dan kalian akan membangun sebuah panggung. Panggung tempat seluruh keluarga besar menyaksikan kehancuran mereka. Di malam yang seharusnya menjadi malam paling membanggakan dalam hidup mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Malam ini kita akan menelusuri sebuah pengkhianatan yang begitu dingin. Lalu menyaksikan balasan yang terasa lebih dingin lagi. Sebuah kisah tentang perempuan yang dikira mesin pencetak uang oleh dua orang yang paling dia percaya. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa kalian. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana malam ini? Dan untuk para perempuan tangguh di luar sana yang pernah dijatuhkan, tapi memilih untuk bangkit. Tunjukkan kekuatan kalian di kolom komentar. Kalau kalian membenci pengkhianatan yang memakai topeng cinta, tekan tombol suka. Nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah karma berikutnya. Sudah siap? Tarik napas. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 37 tahun. Saya seorang auditor forensik dan pemilik sebuah firma akuntansi yang saya bangun sendiri dari sebuah ruko sempit di Tebet. Hingga kini mempekerjakan lebih dari 40 orang. Pekerjaan saya adalah membaca angka. Membaca apa yang orang sembunyikan di balik angka. Selama belasan tahun. Saya melacak penggelapan, memburu uang yang dilarikan, dan membongkar pembukuan ganda milik perusahaan-perusahaan besar. Ironisnya, kebusukan terbesar dalam hidup saya justru tumbuh di rumah saya sendiri. Dan saya, sang ahli, adalah orang terakhir yang melihatnya. Suami saya bernama Reza, 41 tahun, di atas kartu nama. Dia seorang manajer di sebuah perusahaan distribusi ternama. Posisi yang terdengar gagah di setiap acara keluarga, yang tidak pernah dia ceritakan. Perusahaan itu adalah jaringan klien lama firma saya. Saya yang merekomendasikan namanya. Saya yang menjamin kredibilitasnya di hadapan direksi. Status yang dia pakai untuk berdiri tegak di depan keluarga besar, sepenuhnya saya yang membangun. Kami menikah 9 tahun lalu. Saat itu, Reza hanyalah staf biasa dengan gaji pas-pasan dan tumpukan cicilan. Saya jatuh cinta pada caranya bercerita tentang masa depan. Saya tidak tahu, masa depan yang dia maksud tidak pernah menyertakan saya di dalamnya. Kami belum dikaruniai anak. Dan di setiap arisan keluarga, kekosongan itu selalu menjadi pisau halus yang ditusukkan ibu mertua saya, Bu Sutina, dengan senyum yang manis. Dari luar, rumah tangga kami tampak sempurna, pasangan mapan, mandiri, harmonis. Kami menjadi buah bibir penuh kekaguman. Bulan ini puncaknya, karena kami baru saja merampungkan sebuah rumah besar di Pondok Indah. Rumah itu sepenuhnya saya yang membiayai, dari uang muka hingga cicilan terakhir. Tapi di mata semua orang, itu rumah hasil kerja keras Mas Reza, sang manajer sukses. Kami berencana mengadakan syukuran rumah baru. Sebuah pesta besar, mengundang seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak. Saya membayangkannya sebagai sebuah perayaan. Saya tidak tahu, malam itu akan menjadi sesuatu yang lain. Retakan pertama datang dari sebuah hal yang sangat sepele. Sore itu, saya sedang membereskan jas kerja Reza untuk dikirim ke Binatu. Sebuah rutinitas membosankan yang saya lakukan tanpa berpikir. Lalu jari saya menyentuh sesuatu di saku dalam jasnya. Selembar kertas terlipat rapi. Saya menariknya keluar. Itu adalah struk dari sebuah butik perhiasan paling eksklusif di pusat kota. Mata saya berhenti pada deretan angka yang tercetak tebal. 48 juta rupiah. Untuk satu set gelang dan anting emas putih bertabur berlian. Bagi Reza, yang gajinya selalu habis untuk gaya hidup eksekutif palsu, angka itu
mustahil. Tapi hati kecil saya mencoba menepis prasangka. Minggu depan adalah ulang tahun saya yang ke-38. Logika saya yang biasanya setajam pisau sesaat tumpul oleh harapan yang naif. Saya berpikir, mungkin dia ingin menebus sikap dinginnya belakangan ini. Mungkin dia menyiapkan kejutan dengan senyum tipis yang menyimpan bahagia. Saya melipat kembali struk itu dan menyimpannya. Saya menanti hari ulang tahun saya seperti seorang gadis remaja. Saya bahkan membatalkan rapat penting dengan klien, hanya untuk menyiapkan makan malam istimewa di rumah. Namun realita pengkhianatan selalu lebih kejam dari imajinasi. Malam ulang tahun saya tiba bagai tamparan tak kasat mata. Reza pulang larut, membawa aroma parfum perempuan yang asing. Dia menyodorkan sekotak kue dari toko biasa, mengecup kening saya secara mekanis. Lalu, langsung tertidur. Tidak ada makan malam romantis. Tidak ada kotak beludru berisi perhiasan berlian. Sepotong kue di tangan saya mendadak terasa seperti gumpalan pasir yang menggores tenggorokan. Jika gelang mahal itu bukan untuk saya, istri yang membiayai seluruh hidupnya, lalu melingkar di pergelangan tangan perempuan mana? Pertanyaan itu menggantung sepanjang malam, sementara di sebelah saya. Reza tidur dengan napas tenang, seorang pria yang merasa aman. 2 hari kemudian, semesta membongkar kebusukan itu dengan caranya sendiri. Pagi itu, Reza buru-buru berangkat. Dia meninggalkan laptop pribadinya menyala di meja kerja, lupa menguncinya karena terburu-buru. Saya masuk ke ruang kerja untuk mencari berkas pajak tahunan kami. Layar yang menyala menampilkan sebuah aplikasi surel yang masih terbuka. Saya tidak berniat mengintip, tapi satu subjek surel menarik mata saya. Konfirmasi pemesanan dari butik perhiasan yang sama persis dengan struk di sakunya. Jantung saya berdetak tak karuan saat saya membukanya. Di sana tertera alamat pengiriman. Itu bukan rumah kami, bukan pula kantor Reza. Itu adalah alamat sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Sebuah unit yang ketika saya telusuri lebih jauh dalam riwayat surelnya, ternyata baru dibeli 6 bulan lalu. Atas nama seorang perempuan, Vania. Nama itu saya kenal. Vania adalah sekretaris pribadi Reza di kantor. Perempuan muda berusia 27 tahun, yang beberapa kali saya temui di acara kantor, yang selalu menyapa saya dengan begitu sopan, dengan senyum lembut, dan memanggil saya Kak Anindya dengan nada penuh hormat. Ingatan saya berputar cepat, menyusun teka-teki yang selama ini sengaja saya abaikan. Sikap Reza yang kian dingin, lemburnya yang kian sering. Perjalanan dinasnya yang anehnya selalu jatuh di akhir pekan. Dan apartemen itu, sebuah apartemen seharga miliaran, dibeli atas nama seorang sekretaris bergaji belasan juta. Uang itu, saya yakin, mengalir dari rekening yang saya isi dengan keringat saya sendiri. Pengkhianatan ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penghinaan mutlak. Suami yang hidup nyaman dari hasil kerja saya, secara sadar membelikan apartemen dan berlian untuk perempuan lain. Mereka berdua menari di atas penderitaan saya, menganggap saya hanyalah mesin pencetak uang yang terlalu bodoh untuk sadar. Di tengah kesunyian ruang kerja yang dingin itu, tidak ada satupun air mata yang jatuh. Kesedihan saya menguap, berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Sesuatu yang mengkristal menjadi amarah dengan presisi seorang auditor. Banyak istri di posisi saya barangkali akan berteriak, menangis, lalu menyerbu perempuan itu seketika. Tapi saya bukan perempuan seperti itu. Saya tahu ledakan emosi murahan hanya akan membuat lawan bersiap kabur dan menyembunyikan jejaknya. Dengan ketenangan yang menakutkan, saya menutup laptop itu, menghapus jejak penelusuran saya, mengembalikan semuanya seperti semula. Saya bersumpah pada diri saya sendiri. Saya tidak hanya akan menceraikannya, saya akan merancang sebuah panggung yang akan menguras habis segala yang mereka miliki dan membuat keduanya menanggung aib sepanjang hidup di hadapan kerabat yang selama ini mengagungkan mereka. Babak pertama dari permainan ini baru terbuka, dan seluruh bidak kini ada dalam genggaman saya. Hari-hari berikutnya, saya menjadi aktris terbaik dalam hidup saya. Pagi itu, saat Reza keluar dari kamar mandi dan bersiap mengenakan kemejanya, saya menyambutnya seperti pagi-pagi biasa. Suara saya tetap rata, pandangan saya
tetap teduh, tanpa secuil pun tuduhan. Saya bahkan dengan telaten memasangkan dasinya. Mas, pulang jam berapa? Saya masakan udang, saus padang kesukaanmu, tanya saya lembut. Reza tersenyum. Senyum seorang pria yang merasa telah berhasil menipu istrinya 100%. Mungkin agak malam. Sayang, banyak laporan akhir bulan. Saya mengangguk patuh. Di dalam hati, saya tersenyum sinis. Sengaja saya biarkan egonya membengkak hingga ke titik buta paling fatal. Di rumah, saya melayaninya layaknya seorang raja. Saya menyiapkan air hangat, menyetrika kemejanya, dan tidak pernah sekalipun bertanya kemana perginya tabungan kami yang terus menurun. Sikap saya yang terlalu sempurna ini justru membuat Reza dan Fania semakin lengah, semakin rakus, semakin berani. Mereka tidak tahu, kesunyian saya bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah keheningan sebelum badai yang akan menyapu bersih keberadaan mereka. Langkah pertama saya bukanlah menyewa detektif. Langkah pertama saya adalah membuka pembukuan kami sendiri. Sebagai auditor, saya tahu di mana harus mencari. Malam itu, setelah memastikan Reza tertidur pulas, saya turun ke ruang kerja. Saya tidak menyentuh laptopnya kali ini. Saya membuka akses ke rekening bersama kami, dan rekening operasional yang selama ini saya percayakan sebagian kepadanya untuk urusan rumah tangga. Apa yang saya temukan membuat darah saya membeku. Bukan karena sedih, tapi karena terkejut pada keberanian mereka. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran dana yang keluar secara rutin, disamarkan dengan keterangan yang terdengar wajar. Biaya perawatan rumah, dana darurat keluarga, jumlahnya kecil di awal, lalu membesar perlahan. Seperti tetesan yang menggerus batu. Saya melacak setiap rupiah. Aliran dana itu bermuara ke 2 tempat. Rekening atas nama Fania dan rekening perusahaan cangkang yang Reza dirikan diam-diam. Reza tidak hanya berselingkuh. Dia sedang menggerogoti kerajaan yang saya bangun. Sepotong demi sepotong. Tapi saya belum berhenti. Insting auditor saya berkata, ini belum dasarnya. Selalu ada lapisan yang lebih dalam. Beberapa malam kemudian, saya menemukan lapisan itu. Reza menyimpan sebuah folder di penyimpanan awan bersama, yang dia kira tidak akan pernah saya buka. Karena diberi nama membosankan. Arsip vendor. Sebagai orang yang setiap hari berurusan dengan dokumen yang sengaja disembunyikan, justru nama membosankan itulah yang menarik perhatian saya. Saya membukanya, dan napas saya nyaris terhenti. Di dalamnya, bukan arsip vendor. Itu adalah peti harta karun berisi kebusukan. Ratusan foto liburan rahasia mereka. Reza dan Fania berpose mesra di villa-villa mewah. Tanggal pada foto-foto itu jatuh di hari-hari ketika Reza mengeluh tak punya uang untuk pengobatan ibunya, yang akhirnya saya tanggung. Tapi bom waktu sesungguhnya ada di subfolder lain, diberi nama dengan kode yang hanya dimengerti oleh orang hukum. Di dalamnya ada pindaian dokumen-dokumen berharga milik saya, sertifikat 2 ruko komersial atas nama saya, akta rumah peninggalan almarhum ayah saya, dan yang membuat saya nyaris menjatuhkan gelas di tangan saya, sebuah draft surat kuasa. Draft surat kuasa untuk memindahtangankan seluruh aset itu. Disusun begitu teliti, disertai keterangan tambahan dari seorang notaris nakal. Di halaman terakhir, ada panduan teknis tentang cara menyisipkan tanda tangan saya secara mulus, di antara tumpukan dokumen rutin yang biasa saya tanda tangani tanpa membaca. Reza dan Fania tidak hanya sedang menjalin asmara terlarang, mereka sedang menyusun sebuah perampokan terencana. Rencananya sederhana dan keji. Setelah sertifikat itu berpindah nama, Reza akan menceraikan saya tanpa menyisakan apapun, lalu hidup bergelimang kemewahan bersama sekretarisnya di apartemen yang saya biayai dengan harta warisan ayah saya. Saya duduk di kursi kerja itu untuk waktu yang lama dalam gelap. Kepingan terakhir dari rasa cinta dan pengampunan untuk Reza menguap tanpa sisa. Pengkhianatan fisik mungkin bisa memicu tangisan, tapi pengkhianatan finansial yang sistematis ini memicu insting bertahan hidup saya yang paling tajam. Saya mengeluarkan sebuah cakram penyimpanan dari laci. Saya menyalin seluruh isi folder itu hingga ke akarnya. Bukti perselingkuhan,
bukti aliran dana, draft dokumen kejahatan itu. Semuanya berpindah dengan rapi ke tangan saya. Saya menyadari sekarang mengapa belakangan ini Reza sering menyuruh saya fokus saja pada firma dan membiarkan dia yang mengurus urusan pajak rumah tangga. Itu semua adalah taktik isolasi agar saya, sang auditor forensik, menjadi buta finansial di rumah saya sendiri. Sungguh ironi yang menggelikan. Setelah menyalin semuanya, saya menghapus jejak akses dengan teliti, lalu menutup semuanya seperti semula. Saya melangkah kembali ke kamar. Dan langkah itu tak lagi terasa berat. Di tangan saya tergenggam senjata, dan saya tahu persis bagaimana cara menggunakannya. Malam itu, saya mengunci diri di kamar mandi. Saya menyalakan air pancuran hingga deras untuk meredam suara. Lalu, untuk pertama dan terakhir kalinya, saya membiarkan diri saya runtuh. Air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya tumpah. Tapi ini bukan tangisan seorang istri yang memohon cintanya kembali. Ini adalah tangisan kemarahan, rasa jijik, dan penyesalan mendalam. Karena selama 9 tahun, saya terlalu tulus dan terlalu percaya. Selama bertahun-tahun, saya menekan ego saya. Saya membiarkan Reza bersinar, menutupi segala kekurangan finansialnya dari keluarga besar, demi menjaga harga diri seorang pria. Saya yang merekomendasikan namanya. Saya yang membayar rumahnya. Dan balasannya, pria itu merampok masa depan saya. Untuk seorang perempuan yang memanggil saya Kak dengan senyum manis. Saya menatap cermin yang berembun. Saya mengusapnya dengan punggung tangan. Wajah yang membalas menatap saya bukan lagi wajah istri berhati malaikat yang memaklumi segalanya. Yang menatap saya kini adalah sepasang mata seorang perempuan yang wilayahnya sedang diinjak-injak. Saya membasuh wajah dengan air dingin dan bersumpah sesudah malam ini tak akan ada lagi tangis. Luka saya telah mengeras sempurna menjadi bahan bakar. Saya melangkah ke balkon kamar. Udara dini hari yang dingin sama sekali tidak membuat saya menggigil. Darah saya justru mendidih oleh sebuah tujuan yang absolut. Saya mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Nomor itu milik Tari, sahabat saya sejak kuliah, yang kini menjadi salah satu pengacara hukum keluarga dan sengketa aset paling ditakuti di ibu kota. Di ruang sidang, Tari punya reputasi sebagai algojo yang tak kenal ampun. Nada dering tersambung 3 kali sebelum suara seraknya terdengar. Anin, ini jam 3 pagi. Ada yang sekarat? Atau ada yang butuh dikuburkan secara hukum. Saya menarik napas panjang, lalu berbicara dengan nada bening. Dua-duanya, diam-diam. Suami saya bersama sekretarisnya menyusun rencana mencuri warisan ayah saya. Dan mereka sudah lama menertawakan saya di belakang punggung saya. Hening sejenak di seberang sana. Kamu punya bukti? Saya seorang auditor forensik. Tari. Saya punya jejak setiap rupiah. Sejak transaksi pertama 2 tahun lalu. Saya punya draft dokumen palsu mereka. Yang saya butuhkan darimu adalah berkas perlindungan aset dan gugatan cerai paling menyakitkan yang pernah kamu buat. Di seberang sambungan, terdengar tawa pelan yang tajam. Anin, kamu menelepon orang yang tepat. Besok pagi, ke kantor saya. Kita akan membuat mereka berharap tidak pernah lahir. Perang telah resmi dideklarasikan. Dan saya memegang kendali penuh atas skenario kehancuran musuh saya. Selama 2 minggu berikutnya, saya bekerja di 2 dunia sekaligus. Di siang hari, di kantor Tari, dan di firma saya sendiri. Saya menjadi seorang ahli strategi. Saya dan Tari menyusun langkah demi langkah dengan presisi militer. Setiap dokumen, setiap rekening, setiap aset kami petakan. Langkah pertama yang kami eksekusi adalah memindahkan benteng seluruh aset warisan ayah saya, 2 ruko komersial, rumah tua, dan seluruh saham mayoritas firma akuntansi saya. Kami alihkan ke dalam sebuah perseroan terbatas yang baru. Sebuah badan hukum yang sah, yang kepemilikannya 100% di tangan saya, dan terkunci rapat dari klaim harta bersama. Rekening operasional yang selama ini Reza incar. Perlahan saya kosongkan ke rekening perusahaan yang tidak bisa dia sentuh. Saya melakukannya dengan begitu halus, transaksi demi transaksi, sehingga Reza sama sekali tidak menyadari bahwa tanah di bawah kakinya sedang ditarik perlahan. Di malam hari, di rumah,
Saya tetaplah istri yang patuh dan polos. Saya tetap memasak, tetap tersenyum. Tetap bertanya tentang harinya dengan nada manja yang dibuat-buat. Reza, yang sama sekali tidak memiliki insting bahaya, semakin terlena. Dia bahkan sempat menceramahi saya agar tidak terlalu lelah mengurus firma dan mulai lebih memperhatikan penampilan. Saya mengangguk patuh, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, sambil membiarkan kepercayaan dirinya membengkak hingga titik buta. Lalu saya bergerak ke target kedua. Vanya, saya tahu, untuk menjebak seorang predator, kalian harus memberinya umpan yang dia inginkan. Dan umpan yang paling diinginkan oleh perempuan seperti Vania adalah pengakuan bahwa dia sudah setara. Suatu sore, saya mengundang Vania ke sebuah kafe mewah di pusat kota. Saya mengirim pesan dengan nada hangat, mengatakan saya ingin berterima kasih karena dia sudah banyak membantu Mas Reza. Vania datang dengan wajah berseri. Dia mengenakan gaun yang berusaha keras terlihat mahal, dipadu sepatu hak tinggi. Saat melihat saya, dia langsung memasang wajah hormatnya, memeluk saya seolah saya kakak yang paling dia sayangi. Kak Anin, makin sibuk aja sih. Aku sampai jarang ketemu. Rengeknya dengan suara manja. Saya menahan rasa jijik di ujung lidah dan membalas pelukannya. Justru itu, Kak mau berterima kasih. Kamu sudah jaga Mas Reza baik-baik di kantor. Saya menatap matanya. Oh ya, Kak, ada sedikit hadiah untukmu. Anggap saja apresiasi. Saya menyodorkan sebuah tas kertas tebal, bertuliskan merek fashion mewah ternama. Mata Vania seketika terbelalak, memancarkan kilat keserakahan yang tak mampu dia sembunyikan. Tangannya gemetar saat menarik keluar sebuah tas kulit merah marun. Logonya berwarna emas dan memantulkan cahaya. Ya ampun. Kak Anin, ini kan harganya puluhan juta. Aku nggak pantas pakai yang semahal ini, ucapnya. Padahal jemarinya sudah mencengkeram erat gagang tas itu. Takut saya berubah pikiran. Pantas. Kok? Kata saya dengan kelembutan keibuan yang bisa beracun. Kamu masih muda, harus tampil percaya diri. Rezeki kakak, rezeki kamu juga. Apa yang tidak diketahui Vania? Tas itu, walau sekilas tampak serupa benar dengan yang asli. Lengkap berikut nomor serinya. Sebenarnya cuma tiruan bermutu tinggi. Saya membelinya dengan harga tak sampai 10% dari aslinya. Saya sengaja memberikan barang palsu itu sebagai sebuah metafora. Barang murahan yang dipoles mengilap. Sangat cocok untuk seorang perempuan yang berpura-pura menjadi berlian. Tapi yang lebih penting, hadiah itu adalah kail. Kail yang akan membuatnya merasa menang dan membuatnya semakin lengah di dalam benaknya yang sempit. Vania merasa telah menang telat. Dia berhasil membuat Reza membelikan apartemen. Dan kini berhasil membodohi istri sahnya untuk memberikan tas mewah. Keangkuhannya meroket, persis seperti yang saya harapkan. Malam itu juga, jebakan psikologis itu membuahkan hasil. Dari sebuah akun media sosial anonim, saya memantau unggahannya. Sesuai prediksi, Vania langsung memamerkan tas palsu itu dengan keterangan tentang hadiah dari malaikat penolong. Dia bahkan menandai lokasi apartemennya di Kuningan. Setiap langkah mereka, saya catat. Setiap kelengahan, saya manfaatkan. Mereka pikir mereka sedang berpesta di atas kepolosan saya. Padahal, setiap putaran tarian itu membawa mereka semakin dekat ke panggung yang sudah saya siapkan. Lalu, tiba bagian yang paling penting, memilih waktu dan tempat eksekusi. Saya tidak perlu mencari jauh. Reza sendiri yang menyediakannya. Malam syukuran rumah baru kami. Sebuah malam yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan Reza. Malam di mana dia akan berdiri di tengah keluarga besar, menerima pujian sebagai pria sukses, pemilik rumah megah di Pondok Indah. Dan saya memutuskan di malam itulah, di puncak keangkuhannya, panggung itu akan saya runtuhkan tepat di atas kepalanya. Seminggu sebelum acara, saya bergerak diam-diam. Saya menghubungi seorang teknisi kepercayaan dari jaringan tari yang biasa menangani kasus pengamanan dan pembuktian. Saya menyewanya untuk satu pekerjaan yang sangat spesifik. Rumah baru kami memiliki sebuah ruang keluarga di lantai 2, lengkap dengan sofa dan area santai yang sengaja saya rancang terpisah dari keramaian. Di ruangan itulah
Sang teknisi memasang 2 unit kamera nirkabel beresolusi tinggi, lengkap dengan mikrofon. Tersembunyi sempurna di balik celah ventilasi dan sebuah lukisan abstrak. Perangkat itu dirancang untuk merekam dan menyiarkan langsung setiap pergerakan dan setiap kata yang terucap di ruangan itu. Sang teknisi juga akan menyamar sebagai operator audiovisual di acara, mengendalikan proyektor raksasa di aula utama lantai bawah. Semua sudah siap. Bidak terakhir sudah ditempatkan. Yang saya butuhkan sekarang hanyalah membiarkan 2 tikus itu berjalan masuk ke perangkap dengan kaki mereka sendiri. Hari yang ditunggu pun tiba. Sejak sore, deretan mobil mulai memenuhi halaman luas rumah baru kami. Lampu-lampu gantung kristal menyala benderang. Aroma masakan catering memenuhi udara. Saya berdiri di depan pintu utama, mengenakan tunik linen putih yang elegan, menyambut para paman, bibi, dan sesepuh keluarga dengan senyum hangat. Di antara para tamu, hadir pula Bu Sutina, ibu mertua saya, dengan dada membusung dan kebaya brokat baru. Dia berkeliling memamerkan betapa suksesnya putranya, betapa megah rumah yang dibangun Reza. Saya membiarkannya. Sebentar lagi, kebanggaan palsu itu akan runtuh menjadi debu. Yang membuat saya hampir tersenyum adalah kehadiran Fania. Saya memang sengaja menyuruh Reza mengundangnya dengan dalih dia sudah seperti keluarga di kantor. Fania datang dengan gaun ketat, menenteng tas palsu pemberian saya seolah itu piala kemenangan, dan di pergelangan tangannya berkilau gelang berlian seharga puluhan juta itu. Saya mengamati dari kejauhan. Saya melihat bagaimana mata Reza dan Fania bertemu secara tak sengaja, melemparkan kilatan rahasia yang mereka kira tak terlihat. Bagi tamu lain, itu hanyalah sapaan biasa antara atasan dan sekretaris. Bagi saya, itu adalah konfirmasi visual bahwa umpan saya telah tertelan sempurna. Dengan langkah tenang, saya menghampiri Fania. Vania, kamu pasti capek ya? Wah, gelangnya cantik banget. Hadiah dari siapa nih? Tanya saya. Menikmati caranya, tergagap sesaat. Ini beli sendiri kok, Kak. Nabung. Jawabnya cepat, dengan senyum gugup. Saya tersenyum manis. Pintar. Oh ya, kalau kamu mau istirahat sebentar dari keramaian, kakak sudah siapkan ruang santai di lantai 2 di ujung lorong. Sepi dan nyaman, jauh dari anak-anak kecil yang berisik. Pintunya tidak dikunci. Mata Fania berbinar mendengar tawaran itu. Ruang terpisah di lantai 2. Itu adalah skenario paling sempurna yang bisa dia bayangkan. Makasih banyak ya, Kak. Fania emang agak pusing dari tadi, jawabnya. Lalu berlalu. Setelah memastikan Fania masuk ke dalam kerangka pertama, saya mengalihkan fokus ke target kedua. Saya menghampiri Reza yang sedang berbasa-basi dengan Om Hartono, salah satu sesepuh keluarga yang paling dihormati. Mas, panggil saya pelan. Menyentuh lengannya. Catering utama ada masalah sedikit di gerbang depan. Ban mobil boxnya bocor. Saya harus turun sebentar untuk koordinasi. Acara puncaknya kan sejam lagi. Reza mengerutkan kening, memasang wajah suami yang pura-pura perhatian. Kamu turun sendiri, bahaya. Dong, biar Mas aja yang urus. Diam-diam saya tersenyum. Lelaki ini sungguh gampang dibaca. Ajakan tadi bukanlah bentuk kepedulian. Itu hanya basa-basi kosong yang dia tahu pasti akan saya tolak. Nggak usah. Mas, vendornya agak rewel. Harus saya yang turun langsung. Mas, di sini saja. Temani keluarga ya, kata saya. Lalu saya menambahkan dengan nada seringan mungkin. Oh iya, kalau Mas capek basa-basi, istirahat saja dulu di ruang santai lantai 2. Fania tadi juga saya suruh istirahat di situ karena pusing. Ruangannya luas, ada sofanya. Kalimat terakhir itu adalah pelatuk. Saya melihat mata Reza membesar sekian detik sebelum dia cepat-cepat menguasai ekspresinya. Ya sudah, hati-hati di jalan. Jangan terlalu lama ya. Mas, mau lihat proyektor dulu di aula? Saya mengangguk patuh, memutar tubuh, dan berjalan keluar menuju mobil saya yang terparkir agak jauh. Tapi saya tidak menyalakan mesin. Saya hanya duduk dalam diam di dalam mobil,
di balik rimbunnya pepohonan, tersembunyi dari pandangan rumah. Saya mengeluarkan sebuah tablet dari dalam tas dan membuka sebuah aplikasi. Layar tablet itu menampilkan sebuah ruangan. Ruang santai di lantai 2. Gambarnya jernih. Audionya bersih. Saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu mobil saya terlihat menjauh, Reza pasti akan mencari alasan untuk meninggalkan keramaian dan menyelinap naik ke lantai 2. Ruang santai itu bukan sekedar tempat istirahat. Itu adalah arena yang telah saya persiapkan dengan sangat matang. Tidak lama, layar tablet saya menangkap pergerakan. Pintu ruangan terbuka. Fania masuk, lalu duduk di sofa, memainkan ponselnya sambil sesekali tersenyum sendiri. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi. Reza masuk, lalu menutup dan mengunci pintu dari dalam. Bunyi klik kunci itu terekam jelas oleh mikrofon. Lama banget. Mas, Fania merengek manja, melempar ponselnya ke sofa. Fania dari tadi jantungan. Takut ada orang yang maik ke sini. Reza tersenyum. Berjalan mendekat. Aman. Sayang, si Anin bodoh itu lagi sibuk ngurusin ban bocor di bawah sana. Dia emang cuma pantas jadi tukang hitung yang ngurusin angka. Saya menatap layar dengan tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka mengalir masuk ke dalam memori penyimpanan, permanen dan tak terbantahkan. Fania terkikik. Jemarinya memainkan gelang berlian di pergelangan tangannya. Mas, aku kadang heran loh. Mbak Anin itu cerdas, auditor terpandang. Tapi soal suami sendiri malah buta. Tas semahal ini dia kasih ke aku. Tanpa tahu, justru suaminya lah pembeli semuanya. Dia mengangkat pergelangan tangannya, memamerkan gelang itu ke kamera tanpa dia sadari. Tawa mereka begitu culas. Itu adalah representasi paling nyata dari seorang benalu. Reza ikut tertawa, membelai rambut Fania. Biarkan saja dia merasa pintar dengan firmannya itu. Kamu tenang saja. Sayang, draft dokumen dari notaris kenalanku sudah beres. Minggu depan, pas dia lagi sibuk audit klien besar. Aku selipkan dokumen itu di antara tumpukan berkas yang dia tanda tangani tiap hari tanpa baca. 2 ruko berikut, rumah peninggalan bapaknya, bakal sah berpindah ke namaku. Mendengar pengakuan telanjang itu langsung dari mulut suami saya. Senyum tipis terukir di bibir saya. Jantung saya berdebar kencang. Bukan karena hancur, melainkan karena letupan kepuasan yang luar biasa. Inilah bukti telak yang saya tunggu. Perselingkuhan adalah satu hal, tapi konspirasi pencurian aset adalah kejahatan pidana terencana yang akan memastikan Reza membusuk di balik jeruji. Reza melanjutkan ocehannya dengan keangkuhan seorang pria yang merasa selalu memegang kendali. Begitu sertifikatnya beres dan sah jadi punyaku, langsung kita lego. Hasilnya buat modal kita. Setelah itu, si Anin aku ceraikan. Biar dia pusing main angka sendirian sampai tua. Fania menyandarkan kepalanya ke dada Reza, menghela napas penuh kegirangan. Aku tak sabar membayangkan wajah Mbak Anin runtuh begitu sadar hartanya lenyap dan dia terusir dari rumahnya. Jemari saya yang masih dihiasi cincin pernikahan bergerak di atas layar tablet. Saya tidak hanya merekam momen menjijikan itu. Saya membuka aplikasi pesan dan mengetik satu baris perintah kepada sang teknisi yang sedang menyamar sebagai operator proyektor di aula. Sambungkan umpan video siaran langsung dari kamera saya ke proyektor raksasa di aula. Sekarang, kunci sistemnya agar tidak bisa dimatikan secara manual. Balasan datang dalam hitungan detik. Sistem terkunci. Saluran siap. Menunggu aba-aba untuk mematikan lampu utama. Saya bersandar nyaman di jok mobil. Pertunjukan pemanasan di lantai 2 telah usai. Kedua tikus itu telah dengan sukarela melompat masuk ke perangkap baja, menari riang di atas ketamakan mereka sendiri. Sekarang, giliran sang nyonya rumah naik kembali ke panggung utama. Saya keluar dari mobil. Tak ada secuil pun panik atau marah tersisa di wajah saya. Saya melangkah anggun menapaki jalan setapak menuju pintu utama, di mana suara riuh keluarga besar menyambut. Di dalam aula, suasana hangat dan benderang. Om Hartono sedang membahas investasi properti dengan beberapa kerabat. Bu Sutina sibuk menyombongkan rumah baru putranya kepada para ibu. Anin, Simi, gabung, panggil Bu Sutina dengan suara lantang. Tadi Fania mana? Katanya
Kok nggak kelihatan? Fania pusing. Bu, saya suruh istirahat di lantai 2. Jawab saya tenang. Sebentar lagi acara intinya mulai. Bu, nanti pasti rasa pusingnya langsung hilang. Saya melirik ke ujung ruangan. Sang teknisi memberikan anggukan kecil. Layar proyektor raksasa berukuran 3 kali 4 meter sudah terpasang sempurna di tengah panggung kecil. Semua orang mengira itu untuk menayangkan video kenangan keluarga. Tepat pukul 8 malam, saya meraih mikrofon dan melangkah ke tengah ruangan. Ketukan sepatu saya di lantai kayu menghentikan dengung percakapan. Semua mata kini tertuju pada saya. Bapak, Ibu, serta segenap kerabat yang saya muliakan. Suara saya mengalun jernih. Saya berterima kasih atas waktu yang Anda luangkan malam ini untuk ikut meresmikan rumah baru kami. Saya menjeda kalimat, membiarkan senyum hangat terlihat di wajah saya. 9 tahun membangun rumah tangga bukan perkara mudah. Menjaga kesetiaan, kejujuran, serta kepercayaan menuntut perjuangan dari kedua belah pihak. Saya menjeda lagi, membiarkan kata kesetiaan dan kejujuran meresap ke dalam benak para hadirin. Sebagai wujud rasa syukur malam ini, saya sudah menyiapkan sebuah tayangan yang amat istimewa. Sebuah tayangan eksklusif yang akan membuka mata kita semua tentang arti kejujuran di dalam keluarga ini sendiri. Beberapa kerabat bertepuk tangan antusias. Bu Sutinah tersenyum lebar, menanti tayangan haru. Orang tua saya yang duduk di kursi kehormatan tampak berkaca-kaca, terharu oleh dedikasi putri tunggal mereka. Sayang sekali, Mas Reza dan Fania sedang berhalangan hadir di ruangan ini, sambung saya. Suara saya perlahan menurun, menebar firasat ganjil ke seluruh ruangan. Mereka sedang beristirahat di lantai 2. Namun saya yakin tayangan ini akan terasa sangat berkaitan dengan apa yang tengah mereka kerjakan di atas sana. Silahkan kita tonton bersama. Saya menatap lurus ke arah Bu Sutinah selama 2 detik penuh, mengunci pandangannya dengan tatapan sedingin es, sebelum akhirnya memberikan aba-aba. Tolong, padamkan lampu utama, lalu jalankan tayangannya sekarang juga. Lampu gantung kristal seketika padam. Aula yang luas itu mendadak gelap, hanya diterangi sorot tajam dari layar proyektor raksasa yang siap menumpahkan aib dari lantai atas, tepat ke depan puluhan pasang mata. Keheningan sesaat menyelimuti aula. Hanya suara dengung pelan dari mesin proyektor yang membelah kesunyian. Puluhan pasang mata menatap layar dengan penuh antisipasi, menanti foto-foto kenangan yang biasanya mengiringi acara semacam ini. Bu Sutinah bahkan sudah menggenggam selembar tisu, bersiap berlagak sebagai kerabat yang paling gampang menangis. Namun layar itu tak menyuguhkan foto kenangan. Layar berkelip sebentar, lalu memunculkan satu cuplikan video beresolusi tinggi, tajam dan penuh warna. Itu bukan rekaman masa lalu, itu adalah siaran langsung. Berasal dari sebuah ruangan yang dikenali siapapun yang tadi sempat berkeliling melihat rumah ini. Itu adalah interior ruang santai di lantai 2. Loh, ini kan ruang santai di atas. Kok videonya di sini? Gumam Om Hartono, mengernyitkan dahi. Belum sempat ada yang menjawab, suara dari tayangan itu meledak begitu tajam memenuhi ruangan. Desahan dan kikikan seorang perempuan terdengar jelas ke setiap sudut aula, menggema di antara dinding-dinding rumah. Mas Reza nakal deh, Geli tahu. Suara itu adalah suara Fania, suara yang biasanya dibuat sopan dan hormat saat menyapa keluarga, kini mendesah syarat akan sesuatu yang lain. Keterkejutan menyengat puluhan orang di ruangan itu seperti aliran listrik. Mata mereka terbelalak saat kamera menyorot jelas ke sofa. Di sana, terpampang tak terbantahkan, sosok Reza dan Fania sedang berpelukan mesra. Kemeja Reza yang tadi rapi, kini setengah terbuka. Fania mengalungkan lengannya di leher suami dari perempuan yang selama ini memberinya pekerjaan dan hadiah. Gelang berlian seharga puluhan juta itu berkilau di pergelangan tangannya, menjadi saksi bisu pengkhianatan paling kotor dalam keluarga itu. Suasana di aula berubah seketika. Tisu di genggaman Bu Sutinah terlepas. Bibir wanita yang tadi gemar menyombong itu terbuka tanpa suara. Wajahnya memutih. Tangan ibu saya gemetar mencengkeram lengan ayah saya. Ayah saya berdiri kaku, dengan tatapan yang tak percaya. Apa ini?
Astagfirullah, bisik salah satu bibi dengan suara bergetar, sambil menutup mata anak-anak kecil yang ikut hadir. Di tengah kepanikan masar itu, saya berdiri tegak di sudut panggung. Wajah saya sedingin batu. Tak ada setetes pun air mata. Saya menatap lekat kehancuran moral suami dan sekretarisnya yang sedang dipertontonkan tanpa sensor. Di depan semua orang yang mereka hormati. Di masyarakat kita, aib yang dibongkar di muka umum seperti ini menjadi vonis mati bagi kedudukan sosial pelakunya. Reputasi Reza sebagai menantu dan suami idaman hancur lebur menjadi debu dalam hitungan detik. Citra Fania sebagai sekretaris lugu yang sopan, robek berkeping-keping, digantikan oleh cap perebut suami orang yang akan melekat seumur hidupnya. Ya Tuhan! Baannya, jeritan Bu Sutinah akhirnya pecah, memecah keheningan maut di aula. Wanita itu bangkit dengan kaki gemetar. Matanya menatap nyeri ke layar yang terus menyiarkan adegan tak senonoh itu. Dia memegangi dadanya yang sesak, nyaris pingsan. Tapi pukulan paling mematikan belum dijatuhkan. Saya memberi isyarat kecil kepada sang teknisi. Dia menaikkan volume audio hingga maksimal. Ini bukan sekedar pertunjukan perselingkuhan. Ini adalah panggung pembuktian sebuah kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Di layar, adegan mesra itu terhenti. Reza berguling ke sisi sofa, meraih segelas minuman. Fania merapatkan tubuhnya. Jarinya memainkan gelang berlian di lehernya. Mas, aku kadang heran loh. Suara Fania bergema bening ke penjuru aula, menembus tangis keluarga yang sedang menyaksikan. Mbak Anin itu cerdas, auditor terpandang. Tapi untuk urusan suami, malah buta sama sekali. Tas semahal ini dia kasih ke aku. Tanpa tahu, justru suaminya lah pembeli semua perhiasanku. Di barisan depan, ayah saya menggenggam tangannya erat sekali, sampai ruas jarinya memucat. Wajah tuanya merah pada menahan amarah. Mendengar putri tunggal kesayangannya direndahkan oleh perempuan yang baru saja diberinya keramahan. Lalu tawa angkuh Reza terdengar, membakar habis sisa simpati yang mungkin masih ada. Biarkan saja dia merasa pintar dengan firmannya itu, kata Reza dengan nada congkak. Perempuan macam dia memang sudah takdirnya jadi alat pengeruk uang untuk kita. Tenang, sayang. Untuk minggu depan, semua sudah beres. Notaris kenalanku selesai menyiapkan draft tanda tangan palsunya. Nanti, sewaktu dia tenggelam, mengaudit klien besar. Dokumen balik nama 2 ruko serta rumah peninggalan bapaknya akan kuselipkan. Sertifikat itu sah jadi milikku. Lalu kita lepas cepat-cepat. Setelahnya, si Anin yang melarat itu langsung kuceraikan, biar dia limbung seorang diri. Pernyataan Reza barusan ibarat bom yang dijatuhkan tepat di tengah keluarga besar. Kalau perselingkuhan tadi membuat mereka muat, maka rencana merampas harta warisan inilah yang menyulut kemarahan sampai ke ubun-ubun. Di masyarakat kita, harta warisan adalah garis merah yang menyangkut kehormatan darah. Mendengar seorang menantu berencana merampok harta peninggalan ayah mertuanya dan menghancurkan putri kandung keluarga adalah sebuah deklarasi perang terbuka. Kurang ajar. Laki-laki tidak tahu diri. Suara bariton Om Hartono menggelegar, mengalahkan audio dari layar. Dia melompat dari kursinya. Wajahnya merah padam. Ayah saya yang biasanya tenang ikut berdiri. Dadanya naik turun, menahan emosi yang meluap. Di layar, Fania masih terkikik genit. Aku benar-benar penasaran. Mas, ingin melihat raut Mbak Anin hancur ketika dipaksa keluar dari rumahnya. Ibuku pasti bangga sekali bila aku berhasil menikahi pengusaha sekaya kamu. Pengakuan itu ibarat paku terakhir yang menancap di peti mati mereka sendiri. Rekaman yang ditayangkan langsung di depan puluhan saksi ini punya bobot sosial yang mutlak. Tidak akan ada lagi celah bagi Reza untuk memutarbalikkan narasi. Tidak ada lagi kesempatan berpura-pura menjadi suami yang tertekan. Mulut mereka sendirilah yang menjerat leher mereka. Semuanya terekam, jelas, dan disaksikan oleh setiap sesepuh keluarga. Saya mengangkat tangan dengan gerakan lambat namun berwibawa. Sebuah isyarat tanpa suara. Layar proyektor berkedip, lalu mati total, mengembalikan kegelapan ke aula selama beberapa detik. Sebelum akhirnya, lampu kristal kembali menyala terang. Pergantian cahaya yang tiba-tiba itu
seakan menyentak para tamu dari mimpi buruk, lalu menjatuhkan mereka ke kenyataan yang lebih menyeramkan. Sunyi yang mencekik menyelimuti aula. Bisik-bisik pun lenyap. Yang tersisa cuma deru napas tertahan, tatapan penuh murka, serta sedu-sedan yang ditahan beberapa kerabat perempuan. Saya melangkah tenang menuruni panggung. Wajah saya tidak menyiratkan kesedihan seorang istri yang dikhianati. Saya memancarkan aura seorang yang baru saja memenangkan perang, tanpa perlu menghunus pedang. Saya berhenti tepat di depan Om Hartono dan ayah saya. Saya kira, kata saya dengan nada rata nan dingin, kejutan malam ini sudah cukup terang. Kimi, saatnya kita menjenguk dua tamu istimewa kita di lantai atas. Kalimat itu menjadi aba-aba eksekusi. Om Hartono mewakili harga diri keluarga yang diinjak-injak, mengangguk tegas. Dia melangkah lebar menuju tangga utama, diikuti ayah saya, beberapa paman berbadan kekar, serta kerabat lelaki lain. Di barisan paling buntut, Bu Sutinah terseok mengikuti dengan air mata berderai. Saya menutup barisan di belakang, menyaksikan arak-arakan amarah itu dengan senyum tipis yang membuat ngeri. Di lantai 2, pintu ruang santai masih terkunci dari dalam. Suara percakapan dan tawa masih terdengar samar menembus celah pintu. Reza dan Fania sama sekali tidak menyadari. Badai justru tengah mengepung, tepat di depan hidung mereka. Om Hartono tidak membuang waktu untuk mengetuk. Dengan sekali dorongan keras dari bahunya dan dua paman lainnya, pintu itu jebol. Daun pintu terpelanting menghantam dinding. Apa yang tampak di dalam sama persis dengan yang barusan ditayangkan ke seantero aula. Hanya saja kini langsung di depan mata, tanpa perantara layar. Reza dan Fania meloncat dari sofa seolah tersengat listrik. Jeritan panik, Fania melengking tinggi. Gadis itu buru-buru menarik selendang untuk menutupi gaunnya yang berantakan. Matanya melotot horor, menatap belasan pasang mata keluarga yang kini memenuhi ambang pintu dengan tatapan membunuh. Reza, dengan wajah sepucat mayat, tergagap. Om, ini salah paham. Suaranya parau, mengangkat tangan seolah mencoba menahan tsunami yang sudah terlanjur menyapu daratan. Ayah saya maju selangkah, jari tuanya yang bergetar mengarah lurus ke muka menantunya. Salah paham. Kami semua, puluhan orang di lantai bawah, barusan mendengar sendiri rencanamu merampok warisan anak saya. Belum sempat Reza membela diri, Bu Sutinah menerobos masuk. Perempuan tua itu melupakan semua sopan santun, menerjang ke arah Fania dan mendaratkan sebuah tamparan keras di pipinya. Anak tidak tahu malu, jerit Bu Sutinah histeris. Anin yang kasih kamu kerja, kasih kamu hadiah. Ini balasanmu. Merebut suami orang yang sudah baik sama kamu. Fania hanya bisa meringkuk di sudut sofa, memegangi pipinya yang memerah. Menangis meraung-raung, tapi air mata itu tidak menyentuh siapapun di ruangan itu. Di tengah kekacauan, Reza mencoba memainkan kartu terakhirnya. Kartu paling pengecut. Sayang, tolong dengarkan Mas dulu. Ini tidak seperti yang kalian lihat. Ini Fania yang sejak awal terus menggoda Mas. Dia yang memancing Mas ke ruangan ini. Rajuk Reza berusaha menimpakan seluruh kesalahan kepada selingkuhannya itu. Begitu sadar dirinya hendak dikorbankan, tatapan Fania berkilat penuh dendam. Bohong. Kamu yang menjanjikan aku hidup mewah. Mas, kamu sendiri yang bilang akan menceraikan Mbak Anin, lalu menyerahkan rumah warisan itu padaku. Jangan dengarkan dia. Dia yang memaksaku. Pemandangan dua pengkhianat yang saling sikut itu menjadi tontonan yang sangat relevan. Saya hanya mendengus pelan, sebuah tawa sinis yang dingin. Tidak ada secercah pun rasa kasihan di mata saya. Simpan air mata dan sandiwara murahan kalian, ucap saya dengan intonasi datar yang mengiris udara. Apakah kalian pikir saya tuli dan buta? Setiap desahan dan segala rencana keji kalian telah terekam abadi, lalu disaksikan langsung oleh para tetua keluarga malam ini. Saya membuka tas jinjing saya dengan gerakan perlahan yang elegan. Yang saya keluarkan adalah 3 map tebal berwarna merah. Di mata kalian, saya hanya mesin pencetak uang yang terlampau larut dengan angka. Kalian sangka bisa berpijak di atas kebaikan saya, mengambil masa depan saya. Tanpa harus membayar apapun, saya menatap Reza.
Kalian salah besar. Sebab saya tak pernah maju berperang sebelum memastikan lawan saya runtuh sepenuhnya. Saya mengangkat map pertama dan melemparkannya ke arah Reza, hingga kertas-kertasnya berhamburan ke lantai. Map pertama, itu salinan sah gugatan cerai yang sudah dimasukkan pengacara saya ke pengadilan. Tidak ada lagi proses damai. Sejak detik ini, kamu bukan suami saya lagi. Pakaianmu sudah saya antar ke rumah ibumu sore tadi. Reza memungut selembar kertas dengan tangan gemetar. Meski hancur, insting serakahnya masih mencoba bertahan. Silakan saja kau ceraikan aku, Anin. Tapi ingat, undang-undang negeri ini mengenal harta bersama. Firma rumah ini. Semuanya milik berdua. Aku punya hak atas separuhnya. Saya tersenyum semakin lebar. Sebuah senyuman yang membuat darahnya membeku. Saya melemparkan map kedua ke pangkuannya. Buka dan baca baik-baik. Itu bukti legal. Seluruh harta warisan ayah saya. Rumah ini. Hingga seluruh saham firma akuntansi saya sudah beralih ke dalam sebuah perseroan terbatas yang berbadan hukum resmi. Semua itu sudah beres jauh sebelum rencana liciknya kamu susun. Rekening bersama yang kamu intai, isinya sudah lama saya alihkan ke rekening perusahaan, lengkap dengan jejak transaksinya. Saya menatapnya dingin. Kamu menceraikan saya hanya dengan membawa mobil cicilanmu dan pakaian di badanmu. Kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari keringat saya. Mata Reza terbelalak nyeri membaca dokumen legal yang ditandatangani deretan notaris dan pengacara. Kakinya lemas. Sebagai seorang manajer, dia tahu betul. Dokumen itu mengunci segalanya. Dia sungguh telah jatuh miskin secara tuntas dan rapi di depan mata seluruh keluarganya. Mendengar itu, tangis Fania kian pecah. Dia paham. Lelaki kaya yang ia impikan sebentar lagi hanyalah orang melarat. Tapi saya belum selesai. Saya mengangkat map ketiga. Map terakhir yang paling mematikan. Dan menjatuhkannya tepat di antara mereka berdua. Map ketiga inilah jalan kalian menuju kehancuran yang nyata. Isinya salinan laporan polisi untuk percobaan penggelapan aset sekaligus pemalsuan surat berharga. Rekaman obrolan kalian tadi menjadi bukti utamanya. Notaris kenalanmu itu sudah lebih dulu diamankan tadi sore. Sebentar lagi, mobil polisi akan tiba di halaman rumah ini untuk menjemput kalian berdua. Selamat menikmati bulan madu kalian di balik jeruji. Ledakan terakhir itu menghantam dengan kekuatan yang mustahil ditahan. Reza tersungkur, memeluk lantai. Hidupnya telah kiamat dalam satu malam. Pembalasan ini bukan sekedar melukai. Ini membumi hanguskan ego dan masa depan mereka hingga ke akar-akarnya. Tak lama, lengkingan sirene polisi membelah sunyinya malam. Terdengar bagai lagu penutup termerdu di telinga saya. Cahaya lampu-lampu merah dan biru berkelebat menyapu jendela. Dua orang petugas kepolisian melangkah masuk, dipandu oleh Tari, pengacara saya, yang ternyata sudah menunggu di lobi sejak awal acara dengan surat perintah penangkapan resmi di tangannya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Saat borgo dingin itu diklikkan ke pergelangan tangan Reza, lelaki angkuh yang dulu yakin bisa mengendalikan apapun itu, kini terisak bagai bocah kecil. Kakinya terseret lemas melewati barisan paman dan bibi yang menatapnya dengan jijik. Tak satu pun dari mereka yang sudi menatap wajahnya, apalagi menawarkan bantuan. Reza digiring keluar dengan status baru. Seorang tersangka kriminal yang kehilangan istri, harta, dan masa depannya hanya dalam sekejap mata. Nasib Fania pun tak kalah menyedihkan. Ibunya yang turut hadir di acara itu dengan tangan gemetar menyeret lengan putrinya. Dia menarik paksa gelang berlian itu dari pergelangan tangan Fania hingga meninggalkan bekas merah. Lepaskan barang terkutuk ini. Sejak saat ini, kau bukan anakku, bentak ibunya tanpa belas. Kau telah mengoleskan aib ke muka keluarga kita. Fania menangis meraung, bersujud memeluk kaki ibunya, memohon belas kasihan. Namun yang dia dapatkan hanyalah punggung yang berbalik dan rasa malu yang akan dia tanggung seumur hidup. Dia pun digiring keluar oleh petugas kedua.
untuk diperiksa atas keterlibatannya dalam rencana penggelapan. Saya berdiri di balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke halaman. Udara malam yang dingin menerpa wajah saya. Namun saya tak sedikit pun menggigil. Saya menatap mobil-mobil polisi yang perlahan menghilang di tikungan jalan, membawa pergi 2 orang yang pernah berusaha menghancurkan saya. Di belakang saya, ayah dan ibu berdiri. Ayah meletakkan tangannya di bahu saya. Tak ada kata terucap. Tapi genggaman itu mengatakan segalanya. Sebuah kebanggaan, sekaligus permintaan maaf, karena tak melihat luka itu lebih awal. Pulang. Yuk, nak, kata ibu saya pelan. Ke rumah kita, saya mengangguk. Rumah megah di Pondok Indah ini, yang saya bangun dengan keringat saya, kini terasa hanya seperti sebuah panggung tempat saya menutup sebuah babak. Besok, saya akan kembali ke kehidupan saya, ke firma saya, ke angka-angka yang tidak pernah mengkhianati saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun sering kita lupakan. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang tenang. Keheningan seorang perempuan bukanlah tanda dia lemah atau dia tidak tahu. Terkadang, keheningan itu adalah suara dari seseorang yang sedang menghitung, sedang mempersiapkan, dan sedang memutuskan bahwa dia sudah cukup. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang banting tulang membiayai rumah tangga, yang menutupi kekurangan pasangannya demi menjaga harga diri keluarga, namun justru dianggap sebagai mesin pencetak uang yang bisa dibodohi. Ada juga banyak pria seperti Reza di luar sana. Pria yang lupa diri, yang menukar seseorang, yang membangunnya dari nol, demi kesenangan sesaat dan keserakahan. Dan ada pula para perempuan seperti Fania, yang mengira bisa merebut singgasana orang lain dengan kepalsuan, tanpa menyadari bahwa apapun yang berdiri di atas dasar pengkhianatan, cepat atau lambat, pasti ambruk. Reza menghabiskan tahun-tahun berikutnya menghadapi proses hukum, kehilangan pekerjaan, dan reputasi yang dulu saya bangunkan. Vania terbuang, namanya tercoreng di seluruh keluarganya. Sementara saya bangkit. Lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bebas dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur ketika dikhianati, atau kita bisa memilih untuk berdiri, menghitung langkah kita dengan tenang, dan membiarkan kebenaran berbicara dengan caranya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Anin sudah tepat, atau kalian punya pendapat lain? Ceritakan kisah dan pemikiran kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk kisah-kisah karma lainnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. However, jangan tempel ke engine. Voice. Một giọng nữ Indonesia trưởng thành, điềm tĩnh, lạnh, gợi ý. Engine speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3 calm steady. B4 tense liều thang. B5 tegas dingin. B6 hangat xét thủ công. Body không, nhúng, tak. Paste below this line. Sehari sebelum rapat pemegang saham tahunan, suami saya mengumumkan di hadapan seluruh direksi bahwa saya tidak lagi punya tempat di perusahaan ini. Dia menggandeng sekretarisnya, Yuli, di depan semua orang. Lalu dia tersenyum. Senyum yang biasa dia pakai untuk menutup kontrak miliaran. Citra hanya istri pendiri, katanya pelan. Bukan pengambil keputusan. Saya tidak menangis. Saya tidak membantah. Saya hanya menatap layar presentasi di belakangnya. Di slide sejarah perusahaan, nama saya sudah dihapus. Yang tersisa hanya wajah Rendra. Sendirian, saya tersenyum tipis. Lalu, saya membuka ponsel dan mengetik satu pesan kepada notaris saya. Karena yang tidak mereka tahu, perusahaan ini bukan milik Rendra. Tidak pernah. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng
supaya kalian tidak ketinggalan akhir dari kisah yang akan mengubah cara kalian memandang kata percaya. Mari kita mulai. Nama saya Citra Anindya, 38 tahun. Saya pendiri Nararia, sebuah perusahaan teknologi finansial di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Sudah 12 tahun perusahaan ini berdiri, dan selama 12 tahun itu, dunia mengenal satu nama sebagai pemiliknya, bukan nama saya. Perusahaan ini lahir dari baris kode yang saya tulis sendiri di kamar kos sempit saat usia saya baru 26. Waktu itu saya dan Rendra masih kuliah di jurusan yang sama. Saya yang menulis sistemnya, saya yang merancang algoritmanya. Rendra punya wajah yang meyakinkan, suara yang menenangkan investor, dan tangan yang pandai menyalami orang penting. Kami sepakat. Saya membangun mesinnya, dia menjadi wajahnya. Saat itu, saya pikir itu pembagian yang adil. Saya tidak suka panggung, saya tidak suka kamera. Saya hanya ingin produk saya hidup dan dipakai jutaan orang. Maka saya rela berdiri di belakang. Saya rela namanya yang besar, asalkan mimpi saya tumbuh. Saya menikahinya 7 tahun lalu. Di hari pernikahan, dia berbisik di telinga saya, "Tanpa kamu, aku bukan siapa-siapa, Citra." Saya percaya kalimat itu. Saya menyimpannya seperti orang menyimpan jimat. Kami punya seorang putri, namanya Bening, 6 tahun. Matanya bulat, dan dia suka bertanya hal-hal yang sulit saya jawab. Suatu malam dia bertanya, "Bunda, kenapa ayah jarang pulang?" Saya hanya tersenyum dan bilang, "Ayah sedang membangun istana untuk kita, sayang." Saya tidak tahu saat itu bahwa istana itu sedang dibangun untuk perempuan lain. Selama 2 tahun terakhir, saya mundur dari urusan harian perusahaan. Bukan karena saya lemah, karena saya percaya. Saya menyerahkan kursi direktur utama kepada Rendra secara penuh. Dan saya hanya memegang posisi sebagai pemegang saham. Orang-orang di kantor memanggil saya Bu Citra. Sebagian dari mereka bahkan lupa siapa saya sebenarnya. Saya membiarkan mereka lupa. Itu kesalahan saya. Tapi itu juga kelak menjadi senjata saya. Hari itu, Selasa sore, hujan turun di kawasan Pondok Indah. Saya sedang menjemput Bening dari sekolah ketika ponsel saya bergetar. Sebuah notifikasi dari grup percakapan internal perusahaan. Grup yang berisi hampir 1.000 karyawan Nararia. Saya jarang membukanya. Tapi sore itu, entah kenapa, jari saya mengetuk layar sebuah foto. Di dalam foto itu, suami saya, Rendra, tertidur lelap di sebuah ranjang hotel. Spray putih bersih, pencahayaan remang. Di bahunya tersampir mantel abu-abu. Mantel yang pagi tadi saya kenakan sendiri ke tubuhnya sebelum dia berangkat. Di bawah foto itu ada satu baris kalimat dikirim dari akun bernama Yuli Kusuma. "Pak Rendra terlalu lelah malam ini. Beliau beristirahat di tempat saya. Tolong jangan ganggu CEO kita dulu, ya." Saya menatap foto itu selama 3 detik. Hujan menderas di kaca mobil. Bening di kursi belakang sedang menyanyi pelan. Lalu saya melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Saya tidak menelpon. Saya tidak menangis. Saya membuka kontak supir, menyuruhnya mengantar Bening pulang lebih dulu ke rumah ibu saya. Lalu saya menepi. Saya membuka foto itu lagi. Saya perhatikan kerah mantel. Di sana, samar, masih ada bekas warna lipstik saya. Bekas dari ciuman perpisahan yang saya berikan pagi tadi. Saat dia berkata, "Aku ada rapat penting." "Sayang, pulang malam. Rapat penting." Begitu dia menyebutnya. Saya tertawa. Pelan, sendirian di dalam mobil, di tengah hujan. Lalu, saya menyimpan foto itu. Saya tahu, suatu hari gambar ini akan berguna. Saya pulang ke rumah kami yang besar di Pondok Indah. Rumah dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menghadap taman yang dirawat tukang kebun setiap pagi. Rumah yang saya bayar dengan dividen saham saya sendiri, meski sertifikatnya tertera atas nama Rendra. Saya duduk di ruang keluarga yang gelap. Saya tidak menyalakan lampu. Saya hanya menatap lampu-lampu kota yang berkelip jauh di bawah sana, seperti lautan yang diam. Di meja ada kotak kue kecil yang saya pesan tadi pagi. Untuk ulang tahun Bening minggu depan, bentuknya seekor angsa kecil dari krim. Saya mengambil sendok,
Saya menekan leher angsa krim itu pelan-pelan, sampai roboh. Lalu saya menariknya keluar dan meletakkannya kembali di meja. Hancur. Besok adalah rapat pemegang saham tahunan. Rapat paling penting dalam setahun. Rapat tempat seluruh arah perusahaan diputuskan. Dan suami saya malam ini sedang tidur di pelukan sekretarisnya. Saya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa sangat tenang. Tenang, seperti permukaan air sebelum badai. Hubungan yang dimulai dari ruang kuliah, yang tumbuh dari nol menjadi perusahaan dengan ribuan karyawan. Sepertinya sudah tiba waktunya untuk saya akhiri. Tapi saya tidak akan mengakhirinya dengan air mata. Saya akan mengakhirinya dengan cara saya. Cara seorang pendiri. Pagi berikutnya, saya datang ke kantor lebih cepat dari biasanya. Gedung Nararia berdiri 30 lantai di kawasan Sudirman. Lobi marmer, dinding kaca. Logo perusahaan yang dulu saya desain sendiri terpampang besar di atas resepsionis. Saya berjalan masuk dengan langkah biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan dengan mantel sederhana ini adalah salah satu nama yang menandatangani akta pendirian 12 tahun lalu. Saya naik ke lantai 28, lantai direksi. Di ruang rapat besar, mereka sudah berkumpul. Para direktur, para kepala divisi, dan di kepala meja berdiri Rendra. Wajahnya segar. Seolah semalam dia tidur nyenyak di rumah, bukan di ranjang hotel orang lain. Di sampingnya berdiri Yuli. Sekretaris itu mengenakan blazer mahal, tersenyum tipis. Tangannya memegang map presentasi. Saya berhenti di ambang pintu. Tidak ada yang menyadari kehadiran saya untuk beberapa detik. Lalu Rendra melihat saya. Senyumnya tidak berubah. Oh, Citra, kamu datang juga. Bukan sayang, bukan namanya yang biasa dia ucapkan dengan lembut. Hanya Citra. Dingin. Seperti memanggil pegawai. Duduklah, katanya. Kebetulan, ada yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Saya duduk di kursi paling ujung. Saya melipat tangan. Saya menunggu. Rendra menekan tombol. Layar besar di belakangnya menyala. Slide pertama muncul. Judulnya, Masa Depan Nararia. Lalu, dia mulai bicara tentang visi, tentang ekspansi, tentang investor baru yang akan masuk. Suaranya mengalir, meyakinkan. Persis seperti dulu saat dia memikat investor pertama kami. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di slide sejarah perusahaan, di bagian para pendiri, hanya ada satu foto. Wajah Rendra. Sendirian, nama saya hilang. Seolah 12 tahun saya menulis kode di kamar kos. Seolah malam-malam tanpa tidur saya. Seolah mesin yang saya bangun dengan tangan saya sendiri tidak pernah ada. Saya menatap slide itu. Saya tidak berkata apa-apa. Rendra melanjutkan. Mulai hari ini, saya menunjuk Yuli sebagai direktur operasional baru kita. Dia sudah membuktikan dedikasinya. Saya percaya penuh padanya. Beberapa direktur bertepuk tangan. Sebagian saling pandang. Bu Asih, kepala keuangan veteran yang sudah bersama kami sejak tahun pertama, menatap saya dengan mata yang penuh tanya. Saya tetap diam. Yuli melangkah maju. Dia menatap saya dari kejauhan, lalu tersenyum. Senyum kemenangan, senyum yang berkata, lihat. Sekarang aku berdiri di tempat yang seharusnya jadi milikmu. Terima kasih atas kepercayaannya. Pak Rendra, kata Yuli. Suaranya manis. Saya akan menjaga perusahaan ini seperti menjaga milik saya sendiri. Milik saya sendiri, kata-kata itu menggantung di udara. Saya menunduk sedikit, menyembunyikan senyum di sudut bibir saya. Karena ada satu hal yang Yuli tidak tahu. Ada satu hal yang bahkan Rendra lupakan. Karena terlalu lama merasa berkuasa, perusahaan ini secara hukum bukan miliknya. Setelah rapat selesai, semua orang berdiri. Rendra menghampiri saya. Dia menurunkan suaranya, agar hanya saya yang mendengar. Citra, jangan buat keributan, katanya. Kamu sudah lama tidak mengurus perusahaan. Sekarang, biar saya yang pegang. Kamu cukup di rumah, urus bening. Itu lebih cocok untukmu. Saya mengangkat wajah. Saya menatap matanya. Mata yang dulu saya cintai. Baik, kata saya pelan.
Kalau itu maumu, dia tersenyum puas, mengira saya menyerah. Dia menepuk bahu saya, seolah memberi belas kasihan. Lalu dia berbalik, merangkul pinggang Yuli, dan keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Saya tetap duduk di kursi itu beberapa saat, sendirian di ruang rapat yang kosong. Lalu, saya mengeluarkan ponsel. Saya mengetik satu pesan singkat kepada Pak Hendra, notaris yang sudah memegang dokumen-dokumen perusahaan ini sejak hari pertama. Pak Hendra, saya butuh akta pendiri yang asli dan seluruh catatan struktur kepemilikan saham. Besok, di kantor Bapak, pagi. Balasan datang dalam hitungan detik. Siap. Bu Citra, akhirnya. Saya sudah menunggu 12 tahun untuk pesan ini. Saya menatap layar ponsel itu lama, 12 tahun. Pak Hendra menyimpan rahasia itu selama 12 tahun. Menunggu hari di mana saya akhirnya memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Saya teringat hari saat saya pertama kali menyusun struktur ini. Saat itu, pengacara muda yang membantu Pak Hendra bertanya pada saya, "Bu, kenapa Bu mau menyembunyikan kepemilikan mayoritas? Bu yang pemilik sebenarnya. Kenapa tidak diumumkan saja?" Saya menjawab waktu itu, karena cinta tidak butuh panggung. Saya ingin suami saya merasa kuat. Saya ingin dia merasa ini juga miliknya. Pengacara muda itu menatap saya dengan heran. "Tapi Bu, bagaimana kalau suatu hari dia berubah?" Saya tersenyum waktu itu. Dia tidak akan berubah. Betapa naifnya saya dulu. Tapi saya tidak menyesali keputusan menyembunyikan struktur itu. Karena ternyata naluri saya yang lain. Naluri seorang pendiri yang selalu menyiapkan jaring pengaman. Telah menyelamatkan segalanya. Cinta saya mungkin buta. Tapi pikiran saya, untungnya, tidak pernah. Keesokan paginya, saya datang ke kantor notaris Pak Hendra di kawasan Menteng. Ruangannya penuh rak kayu tua, berisi map-map dokumen yang tersusun rapi. Pak Hendra sudah berumur 60-an. Rambutnya memutih, tapi matanya masih tajam. Dia adalah orang yang menyaksikan saya dan Rendra menandatangani akta pertama 12 tahun lalu. Dia mengeluarkan sebuah map merah dari brankas. Map yang tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. "Bu Citra," katanya, "Bapak ingin bertanya dulu, apakah Bu sudah yakin?" "Sudah," kata saya. "Buka." Dia membuka map itu. Di dalamnya, akta pendirian asli Nararia. Dan di halaman struktur kepemilikan, tertera sebuah angka yang selama 12 tahun saya simpan sebagai rahasia. Saya tidak akan mengatakan angka itu sekarang, tapi saya akan mengatakan ini. Rendra mengira dia pemilik perusahaan. Para direktur mengira begitu. Yuli mengira begitu. Bahkan sebagian besar dunia mengira begitu. Mereka semua salah. Struktur ini saya rancang sendiri 12 tahun lalu, kata saya pada Pak Hendra. Lewat sebuah perusahaan induk. Saya sembunyikan, karena saya tidak ingin panggung. Saya ingin Rendra yang di depan. Saya pikir, dengan begitu, dia akan merasa dihormati. Saya pikir itu cara saya mencintainya. Pak Hendra menghela napas. Dan sekarang, kata saya ingin mengambil kembali apa yang memang milik saya. Pak Hendra mengangguk. Apa langkah pertamanya? Bu, pertama, kata saya ingin tahu semua yang Rendra lakukan dengan uang perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Setiap rupiah, hubungi auditor. Itu adalah insiden pertama dari banyak hal yang akan terungkap. 2 hari kemudian, Bu Asi, kepala keuangan, datang ke rumah saya diam-diam. Dia membawa map tebal, wajahnya pucat. "Bu Citra," katanya. Suaranya bergetar. Saya sudah lama ingin bicara, tapi saya takut. Saya pikir Bu sudah tidak peduli lagi pada perusahaan. "Saya selalu peduli," kata saya. "Duduklah, Bu Asi, ceritakan." Dia membuka map itu. Halaman demi halaman, angka demi angka. Ternyata selama 2 tahun terakhir, Rendra menarik dana perusahaan dalam jumlah besar. Bukan untuk ekspansi, bukan untuk investasi, tapi untuk hal-hal pribadi. Sebuah apartemen mewah di kawasan Kemang, atas nama Yuli Kusuma, dibeli dengan dana yang dialihkan dari kas operasional perusahaan. Sebuah mobil, perhiasan,
Liburan ke luar negeri yang dicatat sebagai perjalanan bisnis. Dan yang paling parah, Rendra punya utang besar. Dia berjudi di meja-meja taruhan kelas atas dan menutupinya dengan menarik dana perusahaan diam-diam. Saya menatap angka-angka itu. Tangan saya tidak gemetar, tapi di dalam dada ada sesuatu yang membeku. Bukan karena uangnya. Saya tidak peduli pada uang. Saya bisa kehilangan uang dan membangunnya lagi. Yang membuat saya membeku adalah ini. Selama 2 tahun, sementara saya di rumah merawat bening. Sementara saya percaya dia sedang membangun istana untuk kita. Dia sedang menghancurkan perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri demi perempuan lain. Bu Asih, kata saya pelan, saya butuh semua ini dalam bentuk salinan resmi. Bertanda tangan. Saya butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Siap, Bu, kata Bu Asih. Lalu, dengan suara hampir berbisik, dia menambahkan, Bu Citra, terima kasih sudah kembali. Sementara itu, di dalam perusahaan, kabar foto di grup chat menyebar seperti api. Hampir 1.000 karyawan sudah melihatnya. Sebagian membela Rendra, sebagian berbisik di belakang, sebagian lagi diam-diam mengirim pesan kepada saya. Salah satu pesan datang dari seorang staf muda di divisi keuangan. Bu Citra, tulisnya, saya tidak berani bicara di kantor, tapi saya ingin Bu tahu, banyak dari kami tidak setuju dengan yang terjadi. Kami ingat siapa yang membangun sistem yang kami pakai setiap hari. Kami tunggu Bu kembali. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Saya tidak membalas, tapi saya menyimpannya karena saya tahu peran yang akan datang bukan hanya tentang saham. Ini juga tentang hati orang-orang di dalam gedung itu. Dan diam-diam, hati mereka mulai berpihak. Yuli, di sisi lain, semakin berani. Dia mulai mengatur ulang meja-meja di lantai direksi. Dia memindahkan foto-foto lama. Dia bahkan menyuruh resepsionis mengganti daftar nama di papan direksi. Dia bertingkah seperti nyonya rumah yang baru. Dia tidak tahu, rumah itu fondasinya saya yang menuang. Insiden berikutnya datang beberapa hari setelah itu. Saya sedang di kantor, di lantai 28, saat saya melihat Rendra dan seorang pria asing di ruang kacanya. Pria itu memakai jas mahal. Mereka berbicara serius, menunjuk-nunjuk dokumen. Saya bertanya pada Bu Asih, siapa pria itu? Jawabannya membuat saya terdiam. Pria itu adalah perwakilan investor asing. Dan dokumen yang mereka bahas adalah perjanjian penjualan saham. Rendra berencana menjual sebagian besar saham yang dia kira miliknya kepada investor luar untuk menutupi utang judinya dan untuk mengamankan posisinya sebelum rapat pemegang saham tahunan. Dia akan menjual perusahaan kami, perusahaan yang saya bangun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi ada satu masalah besar yang Rendra tidak sadari. Dia tidak bisa menjual saham yang bukan miliknya. Dan sebagian besar saham itu, secara hukum, bukan miliknya. Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. Saya kembali ke meja Pak Hendra malam itu. Pak Hendra, kata saya. Rendra mencoba menjual saham mayoritas. Bisakah dia? Pak Hendra membuka dokumen, memeriksa, lalu menggeleng. Tidak. Bu, secara hukum, dia hanya memegang saham minoritas. Saham pengendali ada di perusahaan induk yang Bu kuasai. Penjualan apapun yang dia tanda tangani tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas batal demi hukum. Saya mengangguk. Bagus. Biarkan dia menandatanganinya. Biarkan dia berpikir dia menang. Saya ingin dia jatuh dari ketinggian yang paling tinggi. Insiden keempat terjadi di sebuah jamuan makan malam keluarga. Rendra mengundang seluruh keluarga besarnya ke rumah kami. Ibunya, adik-adiknya, sepupunya. Acara yang katanya untuk silaturahmi. Tapi saya tahu, ini adalah panggung. Di tengah makan malam, Rendra berdiri. Dia mengetuk gelasnya. Semua mata tertuju padanya. Saya ingin mengumumkan sesuatu, katanya. Mulai bulan depan, Citra akan fokus mengurus rumah dan bening. Dia sudah lelah dengan urusan perusahaan. Jadi, saya akan mengambil alih sepenuhnya. Dan untuk memperjelas semuanya secara hukum, dia mengeluarkan selembar dokumen.
Dia menaruhnya di meja, di depan saya, di hadapan seluruh keluarganya. Citra akan menandatangani surat pelepasan hak pengelolaan ini, supaya tidak ada kebingungan di kemudian hari. Ruangan hening. Semua mata menatap saya. Vanya, adik ipar saya, tersenyum sinis dari ujung meja. Ayo, Mbak Citra, kata Vanya. Tanda tangani saja. Perempuan baik tahu kapan harus mengalah. Jangan bikin malu keluarga. Saya menatap dokumen itu. Lalu, saya menatap Rendra. Lalu saya menatap wajah-wajah yang menunggu saya menyerah. Saya mengambil pena. Mereka tersenyum, mengira saya akan menandatangani. Lalu, saya meletakkan pena itu kembali ke meja. Pelan. Tidak, kata saya. Hanya satu kata. Tapi ruangan itu langsung membeku. Tidak. Rendra mengulang kata itu. Seolah tidak percaya, wajahnya mulai memerah. Apa maksudmu? Tidak. Maksud saya, kata saya, tenang. Saya tidak akan menandatangani apapun malam ini. Atau malam lainnya? Vanya berdiri. Mbak Citra, kamu tidak tahu malu? Ya. Suamimu sudah memberimu rumah, mobil, kehidupan mewah. Sekarang kamu masih mau serakah dengan perusahaan. Saya menoleh ke arahnya. Pelan. Vanya, apakah kamu tahu siapa yang menulis baris kode pertama perusahaan ini? Vanya terdiam. Apakah kamu tahu siapa yang merancang sistem yang membuat keluarga ini kaya? Lanjut saya. Apakah kamu tahu nama siapa yang seharusnya ada di akta pendiri sebelum dia menghapusnya tadi pagi? Tidak ada yang menjawab. Ibu Rendra, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Citra, sudahlah, kamu istri. Tempat istri itu di belakang suami. Rendra yang membesarkan perusahaan ini. Kamu hanya kebetulan ada di sana. Kebetulan ada di sana. Saya menelan kalimat itu. Saya menyimpannya. Seperti saya menyimpan semua kalimat lain malam ini. Saya berdiri. Saya merapikan blazer saya. Terima kasih atas makan malamnya, kata saya. Saya permisi, lalu saya berjalan keluar. Punggung saya tegak. Saya tidak menoleh. Di belakang saya mendengar Rendra berkata pada keluarganya, "Tenang, besok dia akan mengerti posisinya. Dia tidak punya kuasa apa-apa." Saya tersenyum di dalam gelap. Besok mereka akan mengerti siapa yang sebenarnya tidak punya kuasa. Insiden kelima adalah yang paling menyakitkan. Bukan karena uang, bukan karena penghinaan, tapi karena pengkhianatan yang lebih dalam dari yang saya kira. Saya sedang memeriksa berkas-berkas kepegawaian lama, mencari catatan tentang Yuli. Saya ingin tahu sejak kapan dia masuk ke perusahaan, siapa yang merekrutnya. Dan saat saya membuka berkasnya, dada saya sesak. Di kolom, direkrut oleh, tertera satu nama. Nama saya, Citra Anindya. Saya yang merekrut Yuli 5 tahun lalu saat dia datang ke wawancara sebagai gadis muda yang gugup, fresh graduate, tidak punya pengalaman. Saya melihat sesuatu dalam dirinya saat itu. Ketekunan, kelaparan untuk maju. Saya kasihan padanya. Saya memberinya kesempatan. Saya menempatkannya di divisi sekretariat. Dan saya berkata pada kepala HRD, bimbing dia baik-baik. Dia punya potensi. Saya yang membesarkannya. Saya yang menaikkan gajinya. Saya yang merekomendasikannya menjadi sekretaris direksi 2 tahun lalu. Tepat sebelum saya mundur dari urusan harian. Dan perempuan yang saya angkat dari ketiadaan itu sekarang tidur dengan suami saya dan tersenyum penuh kemenangan di ruang rapat saya. Saya duduk di kursi itu untuk waktu yang lama, bukan untuk menangis. Saya sudah melewati fase itu. Saya duduk untuk memahami satu hal. Kebaikan tidak selalu kembali sebagai kebaikan. Kadang, kebaikan yang kita beri kepada orang yang salah kembali sebagai pisau. Tapi saya juga belajar hal lain malam itu. Karena Yuli adalah orang yang saya rekrut, maka semua catatan tentang dia, semua kontraknya, semua jejak keuangannya di perusahaan ada di sistem yang saya rancang sendiri. Saya tahu setiap pintu belakang. Saya tahu setiap jejak. Dia membangun kemenangannya di atas rumah yang fondasinya saya yang membuat.
Dan saya tahu persis di mana letak setiap retakannya. Insiden ke-6 terjadi 3 hari sebelum rapat pemegang saham tahunan. Saya menaktifkan satu hal yang sudah lama saya siapkan. Lewat Pak Hendra, saya meminta dilakukan audit pajak independen terhadap seluruh transaksi keuangan perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Audit pajak, 2 kata yang membuat setiap pengusaha yang punya rahasia kotor tidak bisa tidur. Karena audit pajak akan membongkar setiap rupiah yang Rendra alihkan. Apartemen Yuli, mobil, utang judi yang ditutupi dengan dana perusahaan. Semua akan tercatat hitam di atas putih. Semua akan menjadi bukti resmi yang sah di mata hukum. Saya tidak perlu meneriaki Rendra. Saya tidak perlu membantingnya. Saya hanya perlu membiarkan angka-angka berbicara. Saya menelpon Aditya malam itu. Aditya adalah teman kuliah saya, salah satu insinyur pertama yang membantu saya membangun sistem Nararya di masa awal. Dia sudah lama keluar, mendirikan perusahaannya sendiri. Tapi dia masih kenal setiap baris kode perusahaan ini. Citation, kata Aditya di telepon. Aku dengar kabar dari dalam. Rendra benar-benar keterlaluan. Aditya, kata saya. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya untuk memverifikasi integritas sistem keuangan saat audit nanti. Seseorang yang tidak bisa disuap Rendra. Tentu, kata Aditya. Aku akan datang. Citation, kamu tahu, aku selalu tahu. Kamu yang membangun semua ini. Kami semua tahu. Kami hanya menunggu kamu kembali. Saya menutup telepon. Saya menatap langit malam dari jendela. 3 hari lagi. 3 hari sebelum semua topeng dijatuhkan. Insiden ke-7. 2 hari sebelum rapat. Saya menerima telepon dari Rendra. Suaranya, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, terdengar manis lagi. Sayang, katanya. Sayang, kata itu kembali. Aku minta maaf soal makan malam waktu itu. Aku terlalu keras. Kita bicara baik-baik. Ya. Aku sayang kamu, Citra. Kamu istriku. Saya tahu kenapa dia menelpon. Audit pajak sudah mulai bocor ke telinganya. Dia mulai panik. Dia mulai merasa tanah di bawah kakinya bergeser. Rendra, kata saya pelan. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu bisikkan di telingaku di hari pernikahan kita? Dia terdiam. Kamu bilang tanpa aku. Kamu bukan siapa-siapa, kata saya. Ternyata kamu lebih jujur dari yang aku kira. Lalu, saya menutup telepon. Insiden ke-8, 1 hari sebelum rapat. Malam terakhir, saya tahu dari Bu Asih bahwa malam itu, Rendra dan Fania sedang merayakan sesuatu di sebuah restoran mewah. Mereka mengira mereka sudah menang. Mereka mengira besok di rapat pemegang saham mereka akan menggunakan saham yang Rendra kira miliknya untuk menyingkirkan saya sepenuhnya. Mereka bahkan sudah menyiapkan surat pemberhentian saya. Tinggal menunggu rapat besok untuk mengesahkannya. Sementara mereka bersulang dengan anggur mahal. Saya duduk di rumah, menyusun dokumen terakhir bersama Pak Hendra. Bu Citra, kata Pak Hendra, semua sudah siap. Akta pendiri asli. Struktur kepemilikan saham mayoritas lewat perusahaan induk, hasil awal audit pajak, bukti pengalihan dana ilegal, dan surat panggilan rapat pemegang saham luar biasa yang sah secara hukum. Saya menatap tumpukan dokumen itu. 12 tahun. 12 tahun saya diam di belakang. 12 tahun saya membiarkan orang lain mengambil panggung. Besok, untuk pertama kalinya, saya akan berdiri di depan. Pak Hendra, kata saya. Besok, di rapat, jangan beritahu siapapun bahwa Bapak datang bersama saya. Biarkan mereka memulai rapat mereka. Biarkan Rendra membacakan surat pemberhentian saya. Biarkan mereka merasa menang sampai detik terakhir. Pak Hendra tersenyum. Dan setelah itu, kata saya yang bicara. Malam itu, sebelum tidur, saya masuk ke kamar Bening. Dia sudah tertidur, memeluk boneka kelincinya. Wajahnya damai. Saya duduk di tepi ranjangnya. Saya membelai rambutnya pelan. Bening, bisik saya. Besok, Bunda akan melakukan sesuatu yang berat. Tapi Bunda melakukannya supaya kamu tahu satu hari nanti bahwa seorang perempuan
tidak harus diam saat dia disakiti. Bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan orang menginjak kita. Dia tidak mendengar, tapi saya merasa lebih ringan setelah mengatakannya. Saya kembali ke kamar saya. Kamar yang dingin, kosong. Karena suami saya entah di mana. Saya berbaring, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidur nyenyak. Besok adalah hari di mana semuanya akan berubah. Pagi hari, rapat pemegang saham tahunan. Langit Jakarta cerah. Saya datang ke kantor mengenakan setelan hitam. Sederhana, tapi tegas. Saya tidak memakai perhiasan. Saya tidak perlu. Ruang rapat Dewan Direksi sudah penuh. Para direktur, para pemegang saham minoritas. Rendra duduk di kepala meja, percaya diri. Di sampingnya, Yuli, dengan blazer baru dan senyum yang sama. Di seberang, Vania mengangkat dagunya saat melihat saya masuk. Saya duduk di kursi paling ujung, sama seperti minggu lalu. Mereka mengira saya tahu tempat saya. Rapat dimulai. Rendra memimpin. Dia membahas laporan tahunan, angka, proyeksi. Suaranya lancar, meyakinkan. Lalu sampai ke agenda terakhir. Rendra berdiri. Dia memegang selembar surat. Sebelum kita tutup, katanya, ada satu hal penting. Dewan telah memutuskan untuk merestrukturisasi kepemilikan. Citra Anindya akan secara resmi dilepaskan dari seluruh posisinya di perusahaan ini. Saya harap semua pemegang saham menyetujui. Dia menatap saya. Senyumnya penuh kemenangan. Ada keberatan, Citra? Tanyanya. Nadanya mengejek. Saya berdiri. Saya tidak terburu-buru. Saya merapikan blazer saya. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Lalu saya bicara. Sebelum kalian memilih, kata saya. Suara saya tenang, tapi mengisi seluruh ruangan. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Hendra masuk. Diikuti Bu AC, membawa map tebal. Dan di belakang mereka, Aditya, dengan laptopnya. Rendra mengernyit. Siapa mereka? Ini rapat tertutup. Mereka, kata saya, adalah saksi. Dan Pak Hendra adalah notaris yang memegang akta pendiri asli perusahaan ini. Pak Hendra, tolong jelaskan kepada semua orang di ruangan ini, siapa pemegang saham pengendali Nararya. Pak Hendra maju. Dia membuka map merah. Dia mengangkat sebuah dokumen. Berdasarkan akta pendiri yang sah dan tercatat secara hukum, kata Pak Hendra. Suaranya berwibawa. Saham pengendali Nararya melalui sebuah perusahaan induk dikuasai sepenuhnya oleh satu orang, bukan Bapak Rendra Pratama. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini sejak hari pertama adalah Ibu Citra Anindya. Ruangan itu meledak. Bisik-bisik, suara kursi bergeser. Para direktur saling pandang dengan wajah pucat. Rendra berdiri. Wajahnya memutih. Itu tidak mungkin. Itu bohong. Aku CEO perusahaan ini. Kamu CEO, kata saya pelan. Wajah perusahaan. Aku tidak pernah mengambil itu darimu. Aku membiarkanmu memilikinya. Tapi CEO bekerja untuk pemegang saham, Rendra. Dan pemegang saham mayoritas adalah aku. Rendra terhuyung. Dia berpegangan pada meja. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Perusahaan ini kita bangun berdua. Ya, kata saya. Kita bangun berdua. Aku menulis kodenya. Kamu menjual wajahnya. Dan karena itulah 12 tahun lalu aku menyusun struktur ini. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Justru karena aku percaya. Aku percaya kamu akan menjaganya. Aku percaya kamu akan menjaga kita. Saya menatapnya lurus. Tapi kamu memilih menjualnya untuk menutupi utang judimu, untuk membeli apartemen bagi sekretarismu. Pak Hendra, lanjutkan. Pak Hendra mengangkat dokumen kedua. Hasil audit pajak independen menunjukkan dalam 2 tahun terakhir, Bapak Rendra Pratama mengalihkan dana perusahaan dalam jumlah miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian sebuah apartemen di Kemang atas nama saudari Yuli Kusuma. Semua tercatat. Semua dapat dibuktikan di pengadilan. Yuli, yang sejak tadi membeku, tiba-tiba berdiri.
Itu hadiah. Itu bukan dari perusahaan. Bu Asih, kata saya. Tunjukkan aliran dananya. Bu Asih membuka mapnya. Dia memutar layar laptop ke arah ruangan. Grafik aliran dana dari kas perusahaan ke rekening pribadi Rendra, ke pembelian apartemen Yuli. Hitam di atas putih. Wajah Yuli memucat. Dia menatap Rendra, mencari pertolongan. Tapi Rendra tidak menatapnya. Rendra hanya menatap meja. Tangannya gemetar. Yuli, kata saya. Suara saya tidak marah, hanya dingin. Apakah kamu masih ingat hari pertama kamu masuk ke kantor ini? Gadis muda yang gugup, tidak punya pengalaman, tidak punya siapa-siapa. Yuli terdiam. Aku yang merekrutmu, kata saya. Aku yang melihat potensimu. Aku yang membimbingmu. Aku yang menaikkan jabatanmu. Aku memberimu segalanya. Karena aku percaya, seseorang yang datang dari ketiadaan akan menghargai kesempatan. Saya berjalan mendekatinya. Pelan. Ternyata aku salah. Kamu menghargai kesempatan itu dengan cara mengambil suamiku dan mengirim fotonya ke 1.000 karyawan untuk mempermalukanku. Kamu pikir itu kemenangan. Saya berhenti di depannya. Hari ini, Departemen SDM akan memproses pengunduran dirimu. Sesuai aturan, kamu akan menerima pesangon. Tidak lebih. Lalu, kamu akan pergi. Apartemen di Kemang akan disita sebagai bagian dari penyelidikan penggelapan dana. Kamu akan keluar dari sini. Yuli, dengan tepat seperti saat kamu datang. Tanpa apa-apa, Yuli jatuh terduduk di kursinya. Tidak ada lagi senyum kemenangan. Saya berbalik menghadap Rendra. Dan kamu, kata saya, sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan ini, saya menggunakan hak saya. Saya memberhentikanmu dari posisi direktur utama. Efektif hari ini. Selama proses penyelidikan dugaan penggelapan dana berlangsung, saya akan bertindak sebagai direktur utama sementara. Kamu tidak bisa, Rendra meledak. Dia menggebrak meja. Perusahaan ini hidupku. Aku yang membangunnya. Justru karena ini perusahaan yang kita bangun, kata saya. Suara saya lebih keras dan lebih dingin dari teriakannya. Aku tidak bisa diam melihat seseorang menghancurkannya demi kehidupan pribadinya yang kotor. Ini bukan pertengkaran suami istri, Rendra. Ini keputusan bisnis, dan ini sangat rasional. Saya menatap seluruh ruangan. Untuk para direksi dan pemegang saham, surat pemberhentian yang tadi dibacakan batal. Dan rapat hari ini, secara resmi, saya nyatakan sebagai rapat pengambil alihan kembali kendali perusahaan oleh pemegang saham mayoritas. Bagi yang ingin tetap bekerja di Nararia yang baru, kalian saya persilahkan. Bagi yang sudah memilih pihak yang salah, kalian tahu di mana pintunya. Ruangan itu hening sempurna. Lalu, satu persatu, para direktur menundukkan kepala. Beberapa dari mereka yang dulu mengenal saya di masa awal berdiri dan berkata pelan, "Selamat datang kembali, Bu Citra." Rendra masih berdiri di sana. Tubuhnya gemetar. Dia menatap saya. Lalu menatap Yuli yang terpuruk di kursi. Lalu menatap Fania yang sudah diam 1000 bahasa. "Citra," katanya. Suaranya pecah. "Kita bisa bicara. Tolong. Beri aku kesempatan." Saya berhenti di ambang pintu. Saya menoleh sedikit. "Kamu sudah punya kesempatan." "Rendra," kata saya. 12 tahun. Aku memberimu panggung. Aku memberimu nama. Aku memberimu kepercayaan penuh. Dan kamu memilih untuk menukarnya dengan foto di ranjang hotel. Saya membuka pintu. Kesempatan itu sudah habis. Lalu saya melangkah keluar, meninggalkan punggung saya di hadapan mereka semua. Punggung yang tegak, punggung seorang pendiri yang akhirnya pulang ke rumahnya sendiri. Di luar ruang rapat, ratusan karyawan berdiri diam. Mereka melihat wajah saya yang dingin. Mereka mendengar suara gebrakan dari dalam. Mereka mengerti, badai ini belum berakhir. Tapi arah anginnya sudah berubah. Hari-hari setelah rapat itu bergerak cepat. Penyelidikan internal berjalan. Audit pajak resmi dibuka untuk pihak berwenang. Setiap rupiah yang Rendra alihkan, setiap dokumen yang dia palsukan untuk menutupi jejaknya, terbongkar satu persatu. Bukan saya yang menghukumnya. Angka-angka itu
yang menghukumnya. Hukum yang menghukumnya. Investor asing yang hampir membeli saham dari Rendra menarik diri begitu mengetahui kebenarannya. Mereka menelpon saya secara pribadi, meminta maaf, dan menawarkan kerjasama yang sah. Saya mendengarkan mereka. Saya tidak menutup pintu, tapi saya juga tidak terburu-buru. Sekarang, saya yang menentukan syaratnya. Saya mengambil alih kursi direktur utama. Hari pertama saya kembali ke ruang kerja yang sudah lama saya tinggalkan. Bu Asi membawakan secangkir kopi hitam, tanpa gula, tanpa susu. Sama seperti dulu, 12 tahun lalu. Bu Citra, katanya. Matanya berkaca-kaca. Kantor ini terasa hidup lagi. Aditya kembali bergabung. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai mitra teknis. Tim lama yang dulu membangun Nararya bersama saya, satu persatu, kembali. Mereka mengirim pesan. Mereka mengetuk pintu saya. Kami menunggu kamu kembali. Citation, kata mereka. Kami selalu tahu siapa pemilik sebenarnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa perusahaan ini bernapas lagi. Vanya, adik ipar yang dulu menyuruh saya tahu malu, datang ke kantor saya beberapa minggu kemudian. Sikapnya berubah 180 derajat. Dia memohon agar saya tidak melanjutkan kasus terhadap kakaknya. Dia bahkan menangis. Mbak Citra, katanya, tolong, Rendra sudah hancur. Keluarga kami sudah hancur. Apa belum cukup? Saya menatapnya cukup lama. Vania, kata saya pelan. Di makan malam itu, kamu menyuruh saya menandatangani surat penyerahan. Kamu bilang perempuan baik tahu kapan harus mengalah. Apakah kamu ingat? Dia menunduk. Saya tidak menghancurkan keluarga kalian, kata saya. Rendra yang menghancurkannya. Saat dia memilih berjudi dan berkhianat, saya hanya berhenti menutupinya. Itu beda, Vanya. Dan tentang kasusnya. Itu bukan keputusan saya lagi. Itu sudah di tangan hukum. Saya tidak bisa menariknya kembali, bahkan jika saya mau. Dia pergi tanpa sepatah kata pun. Yuli menghilang dari kota. Apartemen di Kemang disita. Saya dengar dia pindah ke kota lain. Mencoba memulai dari awal. Saya tidak membencinya lagi. Bahkan, di suatu titik, saya merasa kasihan. Dia mengejar kemenangan yang ternyata adalah kehancuran. Dia mengira merebut suami orang lain akan membuatnya naik kelas. Yang dia dapat hanya nama yang ternoda dan masa depan yang gelap. Proses perceraian saya dan Rendra berjalan tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Karena semua bukti sudah ada di atas meja. Tidak ada yang bisa dia perdebatkan. Dia kehilangan posisi. Dia kehilangan saham minoritasnya untuk membayar ganti rugi. Dia kehilangan rumah di Pondok Indah yang ternyata memang dibeli dengan dividen saya. Dia kehilangan segalanya yang dia kira miliknya. Karena memang tidak ada satupun yang benar-benar miliknya. Bening, putri saya, tinggal bersama saya. Suatu malam, dia memeluk saya dan berkata, "Bunda, sekarang Bunda lebih sering pulang." Bening suka saya mencium keningnya. Iya, sayang. Sekarang Bunda yang membangun istana untuk kita. Istana yang sungguhan. Berbulan-bulan kemudian, di hari terakhir proses pengalihan seluruh dokumen perusahaan, saya bertemu Rendra sekali lagi di ruang tamu kantor untuk serah terima berkas terakhir. Dia menjadi sangat kurus. Pipinya cekung. Aura pemimpin yang dulu memancar dari wajahnya sudah lenyap sepenuhnya. Cahaya di matanya benar-benar padam. Perusahaan ini, katanya pelan, tanpa berani menatap saya. Kupercayakan padamu sepenuhnya. Akan kubawa ke tempat yang lebih besar, kata saya. Lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dia mengangguk. Lalu dia terdiam lama. Akhirnya, dengan suara yang rapuh, seolah menyesali seluruh hidupnya, dia bertanya, "Citra, apakah kita setidaknya masih bisa berteman?" Saya menatap wajahnya yang layu untuk waktu yang lama. Lalu, saya menggeleng. Perlahan, tapi tegas. "Pak Rendra," kata saya harap Anda menemukan kedamaian dalam hidup Anda ke depan. Itulah kalimat terakhir yang saya tinggalkan untuknya. Karena
bagi hubungan seperti kami. Akhir yang paling benar bukanlah berteman, bukan pula bermusuhan. Akhir yang paling benar adalah menjadi dua orang asing yang dulu pernah saling mengenal lebih dalam dari siapapun di dunia ini. Saya berjalan keluar dari ruangan itu. Saya tidak menoleh. Setahun berlalu sejak hari itu. Nararia tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Produk baru yang saya rancang bersama Aditya dan tim lama diluncurkan dan dipakai oleh jutaan pengguna di seluruh negeri. Saham perusahaan naik. Nilai kami melampaui rekor tertinggi yang pernah Rendra capai. Tapi yang paling membuat saya bangga bukan angka-angka itu. Yang paling membuat saya bangga adalah suatu sore saat saya berdiri di lantai 30, menatap gedung tertinggi di seberang. Dulu, saat masih muda dan miskin, saya pernah berdiri di tempat seperti ini dan bersumpah, suatu hari, logo perusahaan saya akan terpasang paling besar di kota ini. Sekarang, logo itu ada di sana, bersinar. Dan kali ini di bawahnya tertera nama yang benar. Nama saya. Saya mengundang seluruh karyawan ke aula besar di hari ulang tahun perusahaan. Saya berdiri di panggung untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Saya tidak lagi bersembunyi di belakang. Saya tahu, kata saya kepada ribuan karyawan. Banyak dari kalian baru mengenal saya tahun lalu. Banyak yang dulu mengira saya hanya istri pendiri. Tidak apa-apa, saya yang memilih untuk diam selama ini. Saya menarik napas. Tapi hari ini, saya ingin kalian tahu satu hal. Perusahaan ini bukan dibangun oleh satu wajah yang pandai bicara. Perusahaan ini dibangun oleh kerja, oleh kode, oleh malam-malam tanpa tidur, oleh orang-orang yang setia, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan saya berjanji, mulai sekarang, tidak ada lagi yang akan disembunyikan di tempat ini, termasuk diri saya sendiri. Aula itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Bu Asih, di barisan depan, menangis. Aditya tersenyum bangga, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa utuh. Malam itu, saya pulang ke rumah baru kami. Rumah yang lebih kecil dari yang dulu, tapi terasa jauh lebih hangat. Bening berlari menyambut saya di pintu. Bunda, aku masak sama nenek tadi. Ada ikan goreng sama sayur asam. Saya tertawa. Saya memeluknya erat. Kami makan malam bertiga. Saya, Bening, dan ibu saya. Ikan goreng, sayur asam, sambal terasi. Makanan sederhana. Tapi malam itu adalah malam paling damai yang pernah saya rasakan. Tidak ada lagi kue angsa hitam yang mewah. Tidak ada lagi anggur mahal yang dingin, hanya kehangatan yang sungguhan. Saya menatap putri saya yang sedang bercerita dengan riang, dan saya berpikir, inilah istana yang sebenarnya. Bukan gedung 30 lantai, bukan saham mayoritas, tapi meja makan ini, tawa ini. Hati yang akhirnya bebas ini. Saya sudah kehilangan seorang suami, tapi saya menemukan kembali diri saya sendiri. Dan itu ternyata adalah hal yang paling berharga. Terima kasih sudah menemani sampai akhir dari cerita ini. Kisah ini membuat kita merenung dalam-dalam tentang kerapuhan sebuah kepercayaan dan tentang betapa pentingnya seorang perempuan menjaga kekuatannya sendiri. Jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu sampai kamu lupa siapa kamu. Dan jangan pernah mengira bahwa diam selamanya berarti lemah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Citra dulu. Perempuan yang membangun, tapi rela berdiri di belakang. Perempuan yang mencintai dengan menyerahkan segalanya, sampai lupa menyisakan sesuatu untuk diri sendiri. Jika kamu salah satunya, ingatlah. Kebaikanmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tapi kebaikan tanpa batas, yang diberikan kepada orang yang salah, bisa berubah menjadi pisau yang menusukmu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Rendra yang lupa dari mana mereka berasal, yang mengira panggung adalah milik mereka, padahal seseorang di belakang layar yang membangunnya. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk mengingatkan. Dan di luar sana, ada banyak perempuan seperti Yuli yang mengira merebut milik orang lain akan menaikkan derajat mereka. Padahal,
Apa yang dibangun di atas kehancuran rumah tangga orang lain tidak akan pernah berdiri kokoh. Citra tidak membalas dendam dengan amarah. Dia membalas dengan kebenaran. Dia tidak meneriaki siapapun. Dia hanya berhenti bersembunyi dan membiarkan dunia melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam kepasrahan sampai kehilangan diri sendiri. Atau kita bisa mengambil kembali kemudi hidup ke tangan kita sendiri dengan tenang, dengan tegas, dengan bermartabat. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tapi bagaimana kita menjalani masa depan selalu bisa kita pilih sendiri. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalian tidak sendirian. Dan jangan lupa, kekuatan terbesar seorang perempuan bukan terletak pada seberapa banyak dia bisa bertahan, tapi pada keberaniannya untuk berkata cukup saat memang sudah cukup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian dan jaga hati kalian baik-baik.